Mari silakan, para jemaah sekalian kita rapat lagi. Masya Allah. Masih ada satu mudzakarah lagi yang sangat penting. Mudzakarah khusus atas masyarakat. Boleh Pak, yang santai. Coba angkat tangan dulu. Nah, segar. Bentar lagi, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahu azim. Para alim ulama, Bapak Dina mulia, usaha kita ini usaha untuk sempurnakan iman di hati kita. Allah Ta'ala kendalikan alam semesta dengan kudrat. Allah mengatur segala yang terjadi sendiri saja. Allah jadikan dunia ini darul asbab. Orang-orang beriman bukan meninggalkan asbab, tapi tidak meyakini asbab. Orang-orang beriman. Allah jadikan dunia darul amal. Semua perkara wujud dengan amal. Baik dan buruk tergantung amal. Bahkan nasib seseorang diubah Allah melalui amal. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha merubahnya sendiri. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau lihat ada naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Ditanya kepada malaikat Jibril, apa yang naik? Yang naik amal-amal manusia, yang turun keputusan Allah sesuai dengan amal manusia itu. Jadi kalau merubah nasib harus dengan amal. Amalnya asbab terbesar. Seseorang ingin punya anak, datang ke ulama, tolong doakan saya ingin punya anak. Udah didoakan, datang lagi belum punya anak ya. Berkali-kali ada, kamu sudah nikah belum? Belum gitu. Kamu pingin punya anak tapi nggak mau menikah. Semuanya tergantung amal. Pingin memanen tapi nggak mau tanam benih. Ya. Di pertanian baru wujud panen kalau ditanam benih. Ya. Kalau orang nggak pernah nanam, pingin panen, mimpi itu. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, Allah mengubah keadaan tergantung amal. Dan usaha dakwah kita ini kumpulan amal. Kumpulan amal yang merubah alam semesta ini keadaan. Kumpulan amal. Apa maksud usaha dakwah kita ini, kata ulama? Maksudnya adalah untuk meningkatkan istiqdat kita untuk amalkan agama secara sempurna. Untuk meningkatkan iman. Untuk meningkatkan istiqdat. Untuk bisa wujudkan agama sempurna dalam diri kita. Ibu Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum hijrah. Ibu Khadijah radhiyallahu anha belum sempat puasa Ramadan, belum sempat salat 5 waktu sesuai dengan syariat yang diturunkan. Nabi belum terima perintah salat. Tapi beliau menjadi pimpinan wanita di surga. Kata ulama kenapa? Karena beliau sudah punya istiqdat amalkan agama secara sempurna. Nggak sempat haji, nggak sempat salat, tapi pimpinan wanita di surga.
Karena apa? Karena sudah ada istiqdat amalkan agama secara sempurna. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan yang sangat sulit, tentara Islam kekurangan kendaraan, beliau korbankan hartanya, beli onta, kuda, banyak sekali. Begitu senangnya Allah dan Rasul, sehingga Rasul mengatakan, setelah ini apapun yang dikerjakan Utsman tidak akan mencelakakan dia lagi. Banyak sahabat-sahabat masih di dunia sudah dikatakan ahli surga. Kenapa? Karena memang sudah punya istiqdat amalkan agama secara sempurna. Hari ini usaha kita sama di mulia. Bagaimana kita buat korban lagi, sehingga Allah ridho sama kita. Allah Ta'ala ini kalau sekali ridho sama hambanya, ridho selama-lamanya. Sahabat begitu, Allah telah ridho kepada mereka, Allah ridho selama-lamanya. Beda dengan manusia, sekarang suka, bulan depan marah lagi. Kalau Allah enggak, sekali suka selama-lamanya. Allah akan bimbing agamanya, Allah tuntun dia, Allah cukupi keperluannya, Allah mudahkan kehidupannya, Allah lindunginya dia. Kalau Allah sudah ridho. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, usaha kita ini telah menjadi sunnah contoh Nabi SAW melibatkan kaum wanita. Melibatkan istri-istri kita. Sehingga orang yang pertama mendukung kerja Rasulullah SAW ialah wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga lama setelah Ibu Khadijah radhiyallahu anha wafat, beliau puji-puji Ibu Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu anha. Enggak berhenti memuji-muji. Orang yang punya istri lebih dari satu paham ini. Betapa cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, kenapa kok? Bukankah engkau sudah diberikan pengganti yang lebih baik? Seorang wanita muda, perawan, cantik. Kurang lebih kata Nabi, Khadijah lebih baik. Khadijah lebih baik. Dia menerima agama ketika semua orang menolak. Beliau memberikan hartanya ketika semua orang menahan hartanya. Jadi ini dakwah di beliau. Bagaimana kita korban pada waktu yang tepat. Jadi ini dimuliakan Allah Ta'ala, usaha dakwah ini bagaimana kita ajak keluarga kita juga. Ini agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Usaha dakwah kita ini bagaimana para kakun-kakun memiliki istri solehah. Siapa ingin istrinya solehah? Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan istri solehah. Orang lain boleh punya Alphard, punya Mercedes, punya tabungan banyak, tapi istri solehah itu lebih baik daripada itu semua. Apalagi dua katanya. Jadi ini usaha kita nih. Bagaimana kalau wanita-wanita terlibat berkorban, itu jadi asbab turunnya hidayah bercurah-curah. Kalau cuma laki-laki saja yang berkorban, hidayahnya kurang. Seorang wanita bernama Ummu Syarik radhiyallahu anha. Di awal-awal perjuangan di Mekah, beliau telah berdakwah di dusun di kampungnya secara senyap-senyap. Maka satu persatu banyak orang masuk Islam. Maka tokoh masyarakat merasa panik. Ini ada apa? Kok pada ganti agama nih? Murtad dari agama nenek moyang. Dicari-cari ketemu Ummu Syarik.
maka diikat, disiksa di tempat panas, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sambil tokoh masyarakat bikin tenda di dekat wanita ini dijemur. Dengan harapan wanita ini semakin hari semakin lemah, kemudian meninggal secara perlahan-lahan. Tapi Allah punya kuasa, bukannya tambah lemah, makin hari tambah kuat, tambah segar. Akhirnya mereka tanya, pertanyaan yang nggak masuk akal, kamu curi makanan minuman kami ya? Bagaimana saya bisa curi? Tangan kaki diikat. Itu gimana kok kamu? Dijawabnya, pada suatu malam Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan timba dari langit berisi susu. Setelah minum itu saya tidak pernah lapar lagi, tidak pernah haus lagi. Para ulama kita menjelaskan kalau wanita buat pengorbanan yang sempurna, Allah beri dua perkara. Kalau wanita buat pengorbanan yang sempurna, Allah beri dua perkara. Pertama, Allah turunkan nusratullah ghaibiyah. Jadi nusratullah ini bukan kepada laki-laki saja, Pak. Kalau wanita-wanita kita di rumah buat amalan sama dengan kita, nusratullah turun melalui amal mereka di rumah. Bahkan doa wanita-wanita yang dekat dengan Allah ini lebih dijabah daripada doa 70 orang wali-wali. Jadi kekuatan dorong, kekuatan power daripada dai kalau didampingi oleh wanita yang seperti itu jauh lebih kuat. Kalau enggak terseok-seok, Pak. Terseok-seok. Jadi pertama kalau wanita buat pengorbanan yang maksimal, turun nusratullah ghaibiyah. Turun satu timba dari langit berisi susu. Yang kedua, Allah sebarkan hidayah. Akhirnya penduduk kampung itu masih Islam semuanya, tetap Ummu Syarik itu. Jadi inilah usaha dakwah kita mengikuti cara Nabi. Wanita-wanita di zaman Nabi dan sahabat semuanya ahli korban semua. Ahli korban semua. Bagaimana seorang wanita bernama istri daripada Ammar bin Jamuh ya. Istri daripada Ammar bin Jamuh. Suaminya dalam sebuah taskilan dipulangkan Nabi karena melihat ada keringanan kaki beliau ini agak pincang. Dan diizinkan oleh Nabi, tapi wanitanya enggak suka. Suami orang lain berangkat, suami saya pulang. Dia target suaminya, jangan-jangan bapak ini kelihatan takut-takut di depan Nabi, maka disuruh pulang. Akhirnya Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu doa, ya Allah, izinkan saya berangkat yang kaki saya pincang dan jangan kembalikan saya kepada keluarga saya. Ini asbab wanita. Dan apa yang beliau doakan kejadian. Beliau berangkat mati syahid dan onta yang membawa jenazahnya tidak mau kembali ke Madinah. Ditanya Nabi, ada apa? Istrinya ngaku, suami saya berdoa sebelum berangkat seperti itu. Karena doanya itulah onta ini nggak mau kembali ke Madinah. Jadi bagaimana Pak kalau perjuangan kita ini tidak didampingi wanita? Lemah. Makanya kita diarahkan sama Syekh kita, sangat penting usaha di kalangan wanita ini. Walaupun tidak dijadikan nisab seperti laki-laki, maka sangat ditekankan kita semua ini setiap 3 bulan bawa jamaah keluar dengan jamaah masyhur 3 hari. Bulan ini dengan rijal, bulan depan dengan rijal, bulan ketiga dengan jamaah masyhur. Habis itu dengan rijal lagi, bulan berikutnya dengan rijal. Bulan ketiga berikutnya dengan jamaah masyhur. Sekali setiap tahun kita bawa keluar dengan jamaah masyhur 15 hari atau 10 hari. Dan sekali 3 tahun kita keluar dengan jamaah masyhur setiap 3 tahun 40 hari. Siapa yang mulai sekarang niat seperti itu? Kita ini Pak lalai ya. Di berbagai markas sekarang jamaah masyhur 3 hari aja susah dikeluarkan. Betul.
Ini karena kita kurang perhatian. Kata orang Malaysia, tidak ambil berat. Kenapa kerja lemah? Karena kita tidak ambil berat terhadap pengorbanan wanita. Kita anggap ini sepele. Padahal kalau wanita ini buat pengorbanan, mujahadah, Masya Allah. Dulu Ustaz Lutfi almarhum sering bayan. Wanita ini ditinggal oleh suaminya, nangis. Kalau keluar masturat suami istri, anaknya nangis. Itu bagus, kata Ustaz Lutfi. Tangisan karena agama ini jadi asbab hidayah tercurah-curah, katanya. Kita ingin menyenangkan istri kita dengan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini maksud kita. Ini kenapa usaha kita menurun? Salah satu sebabnya kita mulai tidak menekankan tentang jamaah masturut. Pada keluar masturut keluar yang paling nikmat, Pak. Betul kan? Kata masyayikh kita, kalau kamu keluar dengan jamaah rijal, baru belajar dakwahnya Nabi dan sahabat. Kalau kamu keluar dengan jamaah masturut, kamu telah dapat belajar kehidupan Nabi dan sahabat. Jadi luar dalam, Pak. Hari yang muliakan Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis mengatakan, yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Maksudnya anak istri. Dan dilanjutkan oleh Nabi, akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Apa maksudnya kata ulama? Jadi Rasulullah SAW begitu sangat lemah lembut terhadap keluarganya. Bahkan ulama menceritakan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tiap hari datang ke rumah Nabi. Tiap hari. Kadang-kadang sehari itu lebih dari sekali. Tapi setiap Sayyidatina putrinya Fatimah datang, seperti menyambut orang yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Ya Fatimah, dibentangkan apa tuh sorban, suruh duduk putrinya, Masya Allah, di sorbannya Nabi. Bagaimana hangatnya Nabi terhadap putrinya, Masya Allah. Jadi setiap hari ketemu disambut dengan cara begitu Nabi terhadap putrinya. Ada nggak bapak kayak gitu ke anak perempuan? Cuek aja. Sehingga keluarganya itu merasa senang betul. Anak sangat senang sama bapaknya, istri sangat senang sama suaminya. Jadi semua istri Nabi itu sangat suka, sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, ini bagaimana kita memperlakukan keluarga kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan agama kepada mereka. Keluarga Nabi ini kalau dalam perkara keperluan banyak kekurangannya. Kadang-kadang 2 bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak di dapur keluarga Nabi. Tapi mereka semuanya happy. Artinya nggak ngeluh. Karena kasih sayangnya sempurna. Sehingga walaupun keadaan kadang-kadang kalau Nabi datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha bersama sahabat, Nabi lemparkan dulu nih buat Fatimah untuk menyempurnakan pakaian Fatimah radhiyallahu anha karena kurang. Tapi putri beliau jadi pimpinan wanita di surga. Cucu beliau jadi pimpinan pemuda di surga. Semuanya dijadikan ahli surga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semua keluarga kita dibawa ke dalam agama. Dan alhamdulillah kalau tidak ada usaha dakwah tabligh ini bingung kita cara mendidik anak istri ini, Pak. Tapi dengan adanya usaha masturut semua itu jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Walaupun orang-orang tidak ada background pesantren, tapi
bisa mendidik anaknya jadi hafiz, jadi alim, ya, Masya Allah. Itu keberkahan daripada ustaz dakwah. Masya Allah. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, inilah usaha kita nih, bagaimana kita dalam masyarakat ini, yang paling penting, yang paling utama, bagaimana di rumah kita istiqamah hidup taklim rumah. Amalannya kecil, sederhana, tapi yang paling penting dalam usaha mewujudkan agama di dalam keluarganya. Amalannya sederhana, kecil, tapi paling penting. Kita rasa semua pekerja dakwah semuanya sudah istiqamah taklim rumah, insyaallah, ya. Di zaman begini masih ada yang tidak taklim, bagaimana tuh? Semua taklim rumah sungguh-sungguh, insyaallah, ya. Kalau masih ada yang belum, cepat-cepat insaf, ya. Tobat. Karena taklim rumah ini akan mengubah suasana di dalam rumah. Bahkan dengan taklim rumah ini akan hidup suasana amal di dalam rumah. Bahkan dengan taklim rumah ini, suasana rumah tidak kalah nyamannya dibandingkan suasana masjid. Di masjid setiap orang nyaman, di rumah seperti di masjid. Di masjid orang dapat hidayah, masuk rumah kita orang pun dapat hidayah juga. Ini asbab taklim di rumah. Siapa saja yang masuk rumah seseorang yang buat amalan agama ini, datang dengan pikir dunia, keluar dari rumah itu pikir akhirat. Itu yang diinginkan dari taklim ini. Jadi taklim yang diinginkan itu merubah amal setiap anggota keluarga kita ini. Bagaimana apa yang dibaca di dalam taklim itu jadi praktek kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sudah dibaca, bukan. Bagaimana apa yang ada kita dengar itu ada dalam kehidupan. Kata masyayikh kita, kalau kamu duduk dalam taklim, jadikan taklim itu sebagai termometer mengukur suhu kamu. Maksudnya yang dibaca itu sudah ada dalam kehidupan saya. Jadi langsung diukur, ada nggak dalam kehidupan saya itu? Itu maksudnya taklim itu, bukan dibaca, bukan didengar saya, tapi dijadikan alat untuk ngecek bagaimana keadaan saya. Kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, dengan tertib yang baik, waktunya ditetapkan, dengan wudhu, dengan cara yang baik, taklim itu akan merubah keadaan keluarga. Dan semua anggota keluarga didudukkan. Bahkan bayi-bayi yang belum bisa apapun didudukkan. Insyaallah semuanya aman, insyaallah. Dan kemudian juga dimuliakan Allah Ta'ala, pentingnya mensuasanakan orang-orang sekitar rumah kita ini dengan taklim pekanan masturat. Taklim pekanan masturat. Kalau di Rijal ada pertemuan malam Sabtu Guzari, ya, setiap pekan, ya, maka untuk masturat itulah penggantinya taklim pekanan masturat. Bagaimana orang-orang umum, pekerja-pekerja dakwah membawa wanitanya ke rumah kita, ke satu rumah untuk hidupkan taklim pekanan masturat. Di tempat yang paling munasib, rumah yang paling bagus suasana agamanya, ada wanita yang bisa membuat muzakarah yang baik di sana, wanita yang suka ikram di sana, sehingga siapapun yang datang merasakan manfaat. Ada satu daerah orang lama buat taklim ini naik turun biasa. Nah, taklimnya kadang ramai, kadang sedikit, kadang ramai, kadang sedikit, itu biasa. Wanita-wanita umum datang ke tempat itu macam-macam ragam. Di antara mereka wanita, kami pergi ke DT, pergi ke berbagai pengajian, pergi, tapi kami paling sedang di taklim yang Fadilah Amal ini, katanya. Kami paling sedang gitu. Ada lagi komentarnya, oh kalau saya nggak pernah ikut pengajian-pengajian lain, satu-satunya pengajian saya ini sekali seminggu ini, katanya. Taklim pekanan masturat. Kenapa kita nggak diarahkan pindah-pindah?
Kalau pindah-pindah tuh orang jadi bingung ya. Minggu ini di mana lagi? Minggu ini di mana lagi? Itu jadi bingung, terutama orang-orang baru. Tapi kalau tempatnya tetap, maka semua orang tahu. Setiap Rabu pada asar ada taklim ibu di rumah Pak Fulan. Semua orang udah tahu. Sehingga mudah mengiklankannya. Nggak pindah-pindah. Taklim Pekanan Mas Surat itu. Semuanya buat seperti itu, saya bayang. Itu tanggung jawab kita terhadap wanita di sekitar rumah kita. Tanggung jawab kita. Dalam 2,5 jam kita ke tetangga, kita hilang, Pak. Kalau Rabu sore ada pengajian ibu-ibu di rumah Pak Fulan, rumah Pak Fulan. Di dalam jala umum kita waktu bayan, di akhir bayan, bisa juga kita sampaikan, Pak, alhamdulillah setiap Rabu sore boleh ibu-ibu nanti datang ada taklim surat. Waktu istilah di masjid kita sampaikan. Semuanya buat begitu insyaallah. Jadi kadang-kadang taklim pekanan ini memang begitu, Pak. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tapi istiqamah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi amal yang paling penting di masyarakat itu pertama taklim rumah. Ya. Yang kedua, istiqamah keluar setiap 3 bulan 3 hari dengan jamaah masyurat. Itu paling penting. Kemudian setiap tahun 10 hari atau 15 hari dengan jamaah masyurat. Setiap 3 tahun kita usahakan keluar 40 hari. Kalau masyurat kita sudah pernah 10 hari atau 15 hari atau sudah 3 kali 5 hari, 3 harinya sudah 5 kali, sebaiknya kita bawa mereka dengan jamaah masyurat ke India atau Pakistan, ke Bangladesh. Di sana kita belajar lebih bagus lagi. Apa manfaatnya kita bawa masyurat ke IPB, Pak? Mereka bertemu dengan wanita-wanita yang lebih banyak pengorbanannya. Ada satu jamaah masyurat keluar dulu ke India di markas muzakarah dengan ahliah-ahliahnya para masyayikh. Mereka mengatakan selama kami keluar 2 bulan di India ini, yang paling banyak kami dapat manfaat ketika bermuzakarah dengan ahliahnya para masyayikh ini. Jadi dia asal mujahadah mereka, tapi apapun muzakarah disampaikan wanita di sana yang lebih lama, cepat masuk ke dalam, mereka bisa menyerapnya. Dan mereka belajar iman. Ada satu jamaah masyarakat keluar ke India, musim panas. Di sana tuh bayan masyurat tuh sebelum asar. Bayannya tuh, Pak, di dalam rumah itu kadang 150 orang, 250 orang di dalam rumah itu. Yang bayannya di luar. Bapak bisa bayangkan 47 derajat Celcius. Di dalamnya kumpul itu. Bagaimana suasana itu? Ini ada kipas, tapi sudah jadi kebiasaan di India tuh. Setiap jam 2, jam 3 tuh biasanya listrik mati, Pak. Jadi setiap bayan tuh langsung listrik mati gitu biasanya. Di dalam tuh bagaimana panasnya, Pak. Tapi wanita-wanita mereka mengatakan, bagaimana ibu-ibu di dalam nggak panas? Enggak. Kok bisa? Setiap listrik mati, kami doa kepada Allah. Ya Allah, tolong dinginkan kami. Setiap kami doa, terasa punggung kami dikasih es batu semuanya. Jadi mereka meyakini memang ada pertolongan Allah itu. Jadi mereka tenang-tenang aja. Yang bayannya kepanasan, ibu-ibu di dalam enjoy-enjoy saja. Ini pengalaman iman yang perlu dirasakan oleh wanita-wanita juga. Sehingga wanita kita pulang baru nyampe di Cengkareng, mereka bilang, Bi, tahun depan kita ke India lagi ya. Wah, ngejos nih. Jadi inilah usaha kita. Kalau sudah ada kesempatan, kita berangkat ke sana. Tidak bisa dibayangkan pengalaman rohaniat yang mereka rasakan di sana. Masya Allah. Dan wanita-wanita di sana, Masya Allah. Banyak belajar kita.